Halo teman-teman, perkenalkan aku Adis. Kali ini aku pengen ngebahas tentang optimisme dan pesimisme. Nah, pasti teman-teman tidak asing dengan kedua kata ini. Dan kira-kira teman-teman termasuk orang yang optimisme atau yang pesimisme? Untuk tahu lebih lanjut, mari kita bahas. Orang yang optimisme yaitu orang yang memiliki rasa kepercayaan akan masa depannya, ditandai dengan cara pandang mereka yang cenderung positif terhadap kejadian-kejadian atau hasil yang mereka akan dapatkan. Nah, sedangkan orang yang pesimisme yaitu perasaan ragu dan sedangkan orang yang pesimisme memiliki perasaan ragu dan sanksi untuk bertindak karena mereka merasa atau mereka mengantisipasi bahwa akan adanya kejadian atau hasil yang negatif dan tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang optimisme ini adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa hal-hal baik akan terjadi, bahwa segala sesuatu akan berjalan baik-baik saja dan berhasil. Sedangkan orang yang pesimisme sebaliknya. Menurut salah satu teori dari ahli yaitu Seligman, dia mengatakan bahwa optimisme dan pesimisme ini dijelaskan sebagai bagian dari explanatory style. Nah, untuk di bagian ini, untuk explanatory style ini, bagi orang optimisme, mereka di saat menghadapi peristiwa buruk, mereka menganggap bahwa peristiwa itu terjadi karena faktor eksternal, faktor di luar diri mereka. Mereka menganggap juga peristiwa ini terjadi tidak akan berlangsung lama dan tidak menetap, dan spesifiknya mereka menganggap bahwa peristiwa ini tidak akan terjadi di konteks lainnya juga, seperti itu. Dan di saat orang optimisme berhadapan dengan peristiwa yang baik, mereka menganggap bahwa peristiwa itu terjadi karena diri mereka, karena kemampuan mereka sendiri gitu. Nah, juga mereka orang optimisme menganggap peristiwa baik itu akan terjadi dalam waktu yang lama atau menetap. Spesifiknya mereka menganggap juga bahwa peristiwa ini akan terjadi di konteks lainnya juga atau global, seperti itu. Nah, sedangkan untuk orang yang pesimisme di saat dihadapkan dengan kejadian buruk, mereka menganggap bahwa peristiwa itu terjadi karena diri mereka, karena faktor diri mereka sendiri, dan mereka menganggap juga peristiwa itu akan berlangsung lama atau menetap. Dan spesifiknya mereka menganggap bahwa peristiwa itu akan terjadi juga di konteks lain. Nah, terus orang yang pesimisme di saat dihadapkan dengan kejadian baik, mereka menganggap bahwa peristiwa itu bukan karena diri mereka, tapi karena orang lain atau lingkungan. Mereka juga menganggap bahwa peristiwa itu tidak akan berlangsung lama dan tidak menetap. Spesifiknya, mereka menganggap bahwa peristiwa itu juga tidak akan terjadi pada konteks lainnya. Di dalam explanatory style ini, mereka lebih terkait bagaimana cara pandang seseorang atau cara pandang individu dalam menghadapi suatu peristiwa. Contohnya, misal teman-teman adalah orang yang optimis. Aku orang yang optimis. Nah, ada suatu peristiwa baik yang terjadi pada aku. Misal aku mendapatkan nilai A pada matkul B. Nah, orang yang optimis akan berkata, akhirnya aku kepintaranku dan kerja kerasku berbuah manis. Terus aku tuh emang jago loh di bidang akademik gitu. Terus orang optimis juga berkata bahwa sama dosen ini yang pelit nilai aja nilaiku dapat A, apalagi dosen yang lain pasti nilaiku juga dapat A. Nah, itu orang yang optimisme menganggap bahwa hal-hal baik pasti akan terjadi, seperti itu. Itu untuk orang yang optimisme di saat dihadapi dengan peristiwa yang baik. Nah, sedangkan untuk orang yang pesimisme di saat dihadapkan dengan kejadian yang baik, misal tadi peristiwa baik dia dapat nilai A, orang yang pesimisme akan berkata, untung dosennya baik hati ya, yang gitu, dan suka berbagi, jadi nilaiku bagus gitu. Mereka juga akan mengatakan bahwa mungkin aku lagi beruntung aja kali ya gitu. Kadang-kadang jadi orang beruntung juga nggak enak gitu. Lalu juga mereka akan mengatakan bahwa
mungkin kali ini bisa aja aku berhasil gitu, tapi lain kali di matkul yang lain mungkin nilaiku bakal dapet D bukan A gitu. Nah, itu ciri-ciri orang yang pesimisme di saat dihadapkan dengan kejadian, baik mereka menganggap bahwa kejadian itu bukan karena diri mereka tapi karena orang lain. Untuk orang yang optimisme itu terbentuk karena faktor genetik, faktor kepribadian dan lingkungan yang saling berinteraksi dalam mempengaruhi optimisme seseorang. Keluarga itu berperan sebagai faktor genetik dan juga sebagai faktor lingkungan eksternal, itu melalui pola pikir dan perilaku yang dicontoh dalam interaksi sehari-hari. Meskipun optimisme ini memiliki komponen genetik dan kepribadian, hal ini tidak membuat seorang optimisme dan pesimisme menjadi sebuah atribut yang permanen di dalam diri individu. Bila seseorang atau individu memiliki explanatory style-nya itu yang pesimis, dia bisa belajar untuk mengubah explanatory style-nya itu menjadi ke positif dengan mengubah sudut pandangnya terhadap kegagalan dan keberhasilan. Kenapa sih kita perlu menjadi optimis? Yang pertama, orang yang optimis mengalami distress yang lebih rendah dibanding dengan orang yang pesimis ketika berhadapan dengan kesulitan dalam hidup atau peristiwa buruk. Lalu orang yang optimis dapat beradaptasi lebih baik ketika mengalami peristiwa yang buruk dibandingkan dengan orang yang pesimisme. Terus orang yang optimisme mampu membuat seseorang untuk melakukan problem focus coping. Humor, melihat sisi positif dari suatu kejadian, mengambil hikmah dari musibah, dan lebih menerima kenyataan dibanding dengan orang yang pesimisme. Seperti itu teman-teman. Lalu dosakah kita menjadi orang yang pesimis? Tentu tidak teman-teman. Ternyata menjadi orang yang pesimisme itu kadang bisa menguntungkan, bahkan menyelamatkan hidup kita loh. Teman-teman tahu nggak? Kenapa seperti itu? Karena orang yang pesimisme itu orang yang cenderung hati-hati dalam melakukan sesuatu, dalam memutuskan sesuatu. Karena yang pertama dia pikirkan itu adalah resiko terburuk dari suatu keputusan. Pada beberapa situasi memang bermanfaat ya teman-teman untuk orang yang pesimisme. Misalnya seorang pilot atau kapten kapal yang menghadapi situasi berbahaya saat badai datang. Jika pada situasi seperti itu sang pilot dan kapten optimis dan mengambil resiko memberangkatkan penumpang, maka hal ini bisa membahayakan keselamatan orang lain dong gitu. Kayak pilot atau kapten kapalnya tetap optimis pengen memberangkatkan pesawat atau kapalnya, ya pasti berbahaya dong di saat situasi buruk seperti itu kan. Nah, jadi orang yang pesimis mungkin tidak akan terlalu kecewa ketika menghadapi kegagalan, karena ada istilah seperti defensive pessimism, yaitu karakteristik seseorang yang lebih suka berekspektasi rendah untuk menghindari kekecewaan. Itu individu seperti ini menjadikan pesimisme sebagai mekanisme coping. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kira-kira teman-teman termasuk orang yang optimisme atau orang yang pesimisme? Nah, segitu aja sharing dari aku terkait optimisme dan pesimisme. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.